Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya Ustadz Ilham atau Bapak Ilham aja dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang kemarin sudah mengerjakan PTS bahasa Indonesia kemarin, Bapak syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah barokah. Yang kemarin yang mendapat nilai yang kurang KKM amat sulit diperbaiki karena materi kali ini seperti AKM kemarin banyak AKM seperti tryout kemarin banyak jebakan-jebakan di dalam. Maka harus teliti dalam membaca soal. Oke, langsung saja kita pembahasan. Alhamdulillah dalam Romawi 1 anak-anak mendapatkan nilai yang tinggi, tapi dalam Romawi 2 dan 3 anak-anak mendapatkan nilai yang sangat sangat lumayan rendah lah. Maka kita akan bahas langsung di Romawi 2 dan Romawi 3. Nanti yang Romawi 3 insya Allah akan dibahas oleh Ustazah Fatimah. Oke, mari kita bahas. Oke, nomor 31. Kalimat imperatif yang terdapat pada penggalan ikan tersebut adalah yang mana? Yang benar adalah cintai ususmu. Karena imperatif adalah kalimat perintah atau kalimat suatu yang membujuk tetapi dengan perintah. Nanti seperti cintai ususmu dengan tanda seru. Nanti seperti iklan yang kemarin, kalimat imperatif adalah kalimat ajakan atau kalimat perintah. Yang kedua, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah konjungsi apa? Yang pertama, konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang cocok dalam titik-titik ini apa coba? Ya, banyak yang jawab salah. Yang benar itu walaupun atau meskipun. Karena yang cocok untuk penjelasan kalimat di bab selanjutnya. Yang nomor 33, alhamdulillah banyak yang benar. Yang 34, ini eksposisi apa? Ya, kemarin baru pembukaan tentang eksposisi. Karena kemarin juga terlalu mepet untuk pembahasannya, eksposisi ini di bagian tesis. Insya Allah akan dilanjutkan materi oleh Ustazah Fatimah untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk mengisi kata teknis yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa yuk? Alhamdulillah di nomor ini banyak yang benar. Yang benar adalah apa? Penyakit apa? Ya, demam berdarah. Karena kalian tahu Aedes aegypti adalah nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Itu pelajaran SD, insya Allah pasti sudah diajarkan, atau pelajaran biologi yang diajarkan oleh Pak Tri atau Ustazah Anu Uswati pada kelas 7 kemarin. Nomor 36, alhamdulillah juga banyak yang benar. Tapi yang untuk tambahan, amal soleh jika mengerjakan amal soleh, Romawi 3 juga dikerjakan. Karena banyak yang mendapatkan nilai jelek karena Romawi 3. Karena Romawi 3 banyak yang tidak dikerjakan,
Bukan kosongan, kayak bakso kosongan. Karena kenapa Romawi 3 wajib dikerjakan? Karena Romawi 3 adalah nilai tertinggi dalam PTS. Setiap poin yang benar akan mendapatkan poin 5. Jika salah, maka mendapat poin 4, 3, atau 2 sesuai dengan jawaban yang kalian jawab. Tapi bila tidak menjawab sama sekali kosong. Jika jawaban benar atau jika menjawab tapi jawaban salah, akan ada upah menulis. Ya, berupa nilai poin 1 lah. Lumayan daripada nilai kosong mompong. Ya, Ahmad Soleh ya, yang Romawi 3 dikerjakan untuk PAS besok insya Allah bulan Desember. Oke, nomor 37. 7, jawabannya nomor 2. Oke. Nomor 38. Kata kerja mental yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah kalimat mental adalah kata tentang seperti kata penginderaan, ya, seperti mendengar, melihat, membau, atau merasakan. Bisa seperti itu. Kerja mentalnya, pemerintah harus mendengar jeritan rakyat kecil. Bagaimana kondisi real ekonomi mereka yang sebenarnya. Jangan tutup telinga. Kenapa mendengar? Ini ada lanjutan tentang tutup telinga. Berarti otomatis kalau ada kata kerja mentalnya adalah mendengar. Jika ini jangan tutup mulut, maka berbicara atau ngomong. Oke, langsung 39 lagi pas. Mari kita pilih. Ini ikan apa? Ya, ikan sepatu. Ikan sepatu berarti ikan niaga atau ikan penjualan. Bukan tentang iklan kesehatan atau iklan tentang olahraga, tetapi tentang niaga atau tentang penjualan. Di 40, pilihan kata yang tepat untuk memperbaiki kata di atas adalah kaki nyaman, harga nikmat. Apa maksudnya itu? Artinya jika membeli sepatu ini, kakinya nyaman dengan harga yang murah. Kakinya nyaman, otomatis kalian memakai sepatu yang akan kalian beli akan otomatis nyaman. Harga nikmat maksudnya harga murah. Yang jawabannya paling sesuai adalah kaki nyaman, harga bikin tenang, bukan nikmat. Karena nikmat itu dinikmati dengan lidah. Seperti kopi, teh, itu baru bisa dikatakan nikmat. Kalau sinonim nyaman adalah tenang. Karena tidak mungkin nyaman itu panik. 41. Pernyataan yang berupa fakta pada iklan tersebut ditandai oleh nomor, ya, nomor berapa? Nomor 1. Ini adalah kalimat apa? Kalimat pembujuk, bukan kalimat fakta. Yang benar kalimat fakta ada di nomor 2. Oke. Karena pamerannya ada di tanggal 29 Februari. Nah, ini sebenarnya dalam nomor 44 ini masih dalam pertemuan selanjutnya. Karena ada beberapa salah untuk mengerjakan atau dalam materi terlalu kecepatan. Ini sebenarnya untuk materi selanjutnya, tetapi
insya Allah akan dibahas oleh Ustazah Fatimah. Kita bahas tentang ini termasuk bagian teks eksposisi bagian apa? Ya, ini nanti akan dimasukkan dalam pola analogi. Sedangkan yang 45, alhamdulillah banyak yang benar, tapi banyak yang salah juga. Karena apa? Yang salah rata-rata tidak dikerjakan. Konjungsi kasualitas yang tepat untuk melengkapi kalimat umpang di atas yaitu pertumbuhan kredit yang mencapai 26-28% sekaligus didorong oleh harga BBM yang rendah. Yang tepat adalah kalimat kata karena. Oke. Untuk Romawi 3 insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Fatimah, dan selanjutnya juga materi selanjutnya juga akan tentang teks eksposisi lanjutan akan dibahas oleh Ustaz Fatimah. Untuk pertemuan kali ini bukan perpisahan ya, tapi adalah apa ya? Materi penyampaian Bapak terakhir ya. Oke. Kalau ada video ini terlalu gimana ya? Syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling barokah. Langsung saja diteruskan oleh Ustazah Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan melanjutkan penjelasan mengenai PTS kemarin, pembahasan mengenai PTS kemarin. Untuk ROM 3, kemarin saya dan Ustadz Ilham itu berbagi tugas. Untuk Ustadz Ilham itu mengoreksi yang ada di ROM 2 dan Ustazah kebagian mengoreksi di ROM 3. Kali ini Ustazah akan menerangkan bagaimana pembobotan nilai yang ada di ROM 3. Sebelumnya Ustazah ingin menjelaskan dulu ya. Setiap PTS, setiap PAT itu Ustazah selalu menjelaskan bahwa di ROM 3 itu bobotnya adalah 5 poin ya. Untuk ROM 3 bobotnya 5 poin. Nah, adapun untuk pembobotan nilai sekarang itu berbeda dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu untuk yang ROM 2 isian singkat itu bobotnya sama 1 poin. Jadi ROM A itu 1 poin, ROM 2 itu 1 poin juga, dan ROM 3 baru 5 poin. Akan tetapi ya, yang tahun ini mulai PTS ini itu berbeda pembobotan. Untuk ROM 1 itu bobotnya 1 poin, untuk ROM 2 itu bobotnya 3 poin, dan untuk ROM 3 atau C itu adalah bobotnya 5 poin. Oke. Untuk ROM 2 nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ilham. Ya, Ustazah di sini akan menerangkan bagaimana sih pembobotan nilai dan pengoreksian untuk ROM 3. Ya. Begini anak-anakku, Ustazah dan Ustazah sudah menge-share LJK kalian, yaitu lembar jawab kerja kalian itu, serta nilai, ya, seperti ini. Nah, itu sesuai dengan nilainya yang kalian terima di rapor kemarin. Sudah ada rincian ROM A, ada rincian ROM B, dan ROM C-nya. Maka dari itu, silahkan kalau pengen lihat jawaban kalian itu benar, salah, atau enggaknya, silahkan dilihat di lembar jawab. Adapun ya ini ya, adapun di situ nanti pengen melihat kunci jawabannya, nah itu silahkan juga sudah Ustazah share di Google Drive-nya, itu nanti lengkap, ada LJK kalian, ada soal kalian, ada kunci jawabannya. Nah, maka dari itu Ustazah harap untuk PTS ini bisa dijadikan pembelajaran yang berharga, sehingga nanti untuk PAT kalian bisa nilainya maksimal. Maka dari itu Ustazah minta amal solehnya dipelajari lagi, bisa dibaca lagi, dicari titik kesalahannya di mana. Oke, lanjut saja ya. Ini silahkan dilihat
ya. Ini untuk LJK kalian bentuknya seperti ini. Tadi pasti di depan sudah diterangkan oleh Ustadz Ilham. Nah, sekarang untuk pembobotan nilai. Nah, ini Ustadzah pakainya Excel ya. Jadi setiap nilai kalian itu, ya misalnya seperti ini. Untuk, nah, kalau nilainya kalian itu, jadi skornya kan 5 poin maksimal ya. Ya, jadi kalau nilai 1 itu ya udah kalian berarti mengerjakan tapi salah atau hanya menjawab seadanya. Nah, itu Ustazah memberikan upah nilai untuk menulis kalian 1 poin. Adapun kalau nilai 2 itu berarti hampir mendekati kesalahannya, ya sebenarnya salah tapi dia sudah ada usaha sedikit. Jadi skornya nanti jadi 2 poin. Kalau skor 3, nah ini biasanya Ustazah memberikan ada kekurangan di situ. Misalnya seperti nih. Ini misalnya ada di soal 47. 47 itu, nah seperti ini. Dia sudah menulis kalimat langsungnya, tetapi, nah yang kalimat langsung petiknya itu sudah ditulis, tetapi tidak ditulis lengkap. Untuk ungkap siapa ini, nah ini tidak ditulis lengkap. Nah itu maka dari itu Ustazah juga kurangi nilainya. Jadi misalnya ini kan ada yang 4 poin, ada yang 3 poin. Nah, yang 3 poin seperti itu. Jadi Ustazah kurangi nilainya. Kalau yang 4 poin gimana, Us? Ya sudah sama, sudah ditulis, tapi beda posisinya saja. Ada mungkin kesalahan tanda baca. Nah, itu juga jadikan pertimbangan. Adapun kalau di situ nilainya lengkap, nah 5 poin seperti ini. Nah, ini karena sudah benar sesuai dengan kunci jawabannya. Ini dia kunci jawabannya. Nah, di kunci itu nanti dijelaskan juga. Mohon maaf ya, kita tunggu sebelumnya karena masih loading. Nah, seperti ini, Nak. Kalau kendalanya membuka nah ini lengkap, persis plek seperti kunci jawabannya. Nah, itu Ustazah beri nilai tadi maksimal yaitu 5. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dari itu, untuk ROM 3, Ustazah selalu sarankan kerjakan dulu ROM 3. Misalnya kalian terpaut dengan waktu ya, kerjakan dulu dengan ROM 3. Karena satu nomor itu bobotnya 5. Misalkan di situ kalian ya nggak tahu jawabannya. Nah, itu kalian bisa aja tulis sembarangan, yang penting nanti dapat bobot nilai 1. Kalau dikosongi seperti ini, nah, ini kosong ini karena ya nggak dikerjakan sama sekali. Makanya Ustazah tidak memberikan nilai. Nah, nanti silahkan bisa dicek lembar jawabnya. Misalnya ada nilai yang kurang pas sesuai penjelasan Ustazah, bisa langsung WA ke nomornya Ustazah. Makaten nggih? Seperti itu. Oke, kita langsung saja bahas ke soal-soalnya. Nah, ini kalian nanti bisa lihat sendiri seperti apa. Nah, ini misalnya ada yang sama sekali tidak dikerjakan, poinnya 000. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini poinnya cuma 1. Karena apa? Jawabannya nggak nyambung semua. Ada jawaban 2 ini, ya karena menurut Ustazah kurang kreatif untuk sebuah iklan baris. Dan ini bukan iklan baris. Ya, nanti Ustazah jelaskan untuk kuncinya itu. Nah, sebentar. Ada juga yang di situ. Nah, seperti ini. Poinnya 0. Karena apa? Lah, kasih cuma dijawab tanda tanya, ya Ustazah gimana mau nilainya? Ya, seperti itu. Jadi, Ustazah mempertimbangkan untuk pembobotan nilainya seperti itu untuk ROM 3 ya. Oke, Ustazah langsung saja membahas mengenai soalnya. Ya, jadi di nomor 46 ini anak-anak. Di nomor 46 ini ya, soalnya ada sebuah teks di situ. Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Bekasi melarang warga menggelar kegiatan perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan. Larangan tersebut karena Kabupaten Bekasi masih mengalami penambahan kasus yang terbilang cukup tinggi. Warga
tidak melaksanakan dulu lomba 17 Agustusan, ujar Wakil Ketua Satgas COVID Kabupaten Bekasi, Kombes Hendra Gunawan, dikutip Warta Kota News Senin 9 Agustus 2021. Nah, itu ada 2 paragraf ya. Nah, kita lihat dulu. Dalam materi teks berita, itu yang pertama ada struktur teks berita. Kalian tahu ada teras, ada badan berita, ada ekor berita. Nah, yang di sini pertanyaannya adalah sebut dan jelaskan unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada 5W dan 1H, anak-anakku. Nah, kemarin kalian ada yang terjebak di jawaban tersebut. Nah, seharusnya jawabannya bukan seperti ini misalnya. Ya, ini mohon maaf nanti kalau ada nama yang kurang kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya struktur teks berita ya, anak-anakku, bukan unsur-unsur teks berita. Kalau unsur-unsur teks berita itu ya tadi ada 5W dan 1H seperti kuncinya di sini. 5W. Nah, itu kita berdasarkan teksnya. Siapa di situ? Nah, ada what, ada where, ada when, kemudian ada who, ada 5W. Why, nah, dan ada how. Nah, seperti ini. Ada what, ada who, ada where, ada when, ada why, dan ada how. Nah, jawabannya adalah apa? Nah, ini ada dari teman kalian juga langsung membuat pertanyaannya dan juga jawabannya. Nah, yang diharapkan dari soal yang tadi itu adalah seperti ini anak-anakku. Jadi, jawaban dari unsur-unsur teks berita, yaitu 5W 1H-nya. Nah, kenapa ini ada namanya Ananda Zahida? Nah, itu untuk poinnya Ustadzah kasih 2, karena yaitu salah, sebenarnya salah kalau kita gimana ya? Kita paskan ini jawabannya salah. Nah, karena di sini Ustadzah menghargai kalian dalam hal menulis, dalam hal niat menjawab. Nah, ini Ustadzah beri nilai 2. Kenapa kok enggak 1, Us? Karena di sini jawabannya Zaidah panjang ya. Nah, jadi Ustadzah tetap menghargai memberikan nilai 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang soal nomor 2 atau 47 untuk ROM 2 ya. Nah, di sini ada sebuah teks. Judulnya Bangga, 2 siswa berprestasi asal RI raih penghargaan di UNESCO. Nah, ini berita dari Jakarta, kabar membanggakan datang dari 2 siswa asal Indonesia, KINY, Kultura Indonesia, Yayasan Anggota Konsil International de la Daus, UNESCO, memberi penghargaan kepada Alif Rahendra Arya Putra Sidik dan Kalia Mahia Pravina. Keduanya mendapatkan kehormatan ini atas kontribusinya dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia di kancah internasional. Alif yang merupakan siswa SMA Negeri 79 Jakarta ini mendapatkan penghargaan untuk kategori Male Youth Folk Musician Appreciation Award. Nah, sedangkan Kalia memperoleh penghargaan sebagai Kini Cultural Delegation. Nah, itu ada 2 teks, ada 2 paragraf. 1 teks tapi 2 paragraf, yang tadi dari 2 paragraf diambil dari detik.com, Eduintainment. Nah, di situ perintahnya adalah apa, Nak? Tulis kembali kalimat langsung yang ada pada teks berita tersebut. Berarti di sini adalah menulis kembali ya, rewrite atau dalam bahasa Inggrisnya rewrite, menulis kembali. Kalimat langsungnya yang mana? Nah, kan kalimat itu terbagi jadi 2 ya, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang diharapkan di kategori ini ya. Kalau kalimat langsung, nah itu tandanya apa sih, Us? Nah, tandanya itu adalah menggunakan tanda petik. Nah, jadi kalimatnya diapit tanda petik. Sedangkan kalimat tak langsung, nah itu misalnya di sini, ini ada perintah.
Ibu meminta membuka pintu itu. Nah, misalnya itu. Ibu meminta membuka pintu itu. Kalau itu namanya kalimat tak langsung, ya. Tapi kalau kalimat langsung, buka pintu itu. Pinta ibu. Nah, seperti itu. Jadi buka pintu itu dikutip, kemudian tanda koma pinta ibu. Nah, itu namanya kalimat langsung. Ini contohnya saja. Nah, ini di kunci jawabannya seperti ini. Nah, ditulis lengkap. Jadi ada petiknya, ada komanya. Nah, kemudian ada ungkap siapa. Jadi ditulis di sini. Ini ada di paragraf 2 ini ya anak-anakku. Nah, di kalimat terakhir ini. Ditulis ya. Jangan hanya mungkin ditulis ada di kalimat ini. Paragraf kedua kalimat ini. Ya, Ustazah tidak mengharapkan itu. Karena ROM 3 ya kalian harus mau menulis gitu. Jadi untuk jawaban ini. Nah, ini misalnya punyanya Zaida ini juga nilainya poinnya 5. Sedangkan misalnya untuk lihat yang lain ya, yang nilainya kurang memuaskan. Bawahnya mungkin. Kita cari di bawahnya atau atasnya. Nah, ini Ustazah acak ya, milih acak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Ustazah hanya memberikan upah biji saja. Upah biji. Jasa nilai. Apa ya istilahnya ya? Ya, apresiasi kalian karena sudah mau menjawab gitu. Coba Ustazah lihat di sini. Ini yang nilainya tinggi itu ini. Pilihan kelas 8C. 8C mana? 8C. Nah, ini. Mana sih? Iya, saya bentar. Ini ya, Ustazah langsung carikan yang paling tinggi aja. Ini nilainya tinggal maksimal apa enggak, karena kalian untuk yang nilainya bagus itu terpautnya dikit-dikit ya. Ya, pokoknya itu ya. Jadi ditulis semuanya kalimat lengkap. Jadi ada petiknya, ada yang ungkap siapa gitu. Nah, ini Ustazah kalau nyari nanti nggak ketemu-temu ya. Nah, ini contohnya yang Ustazah maksud ya, Nak. Bentar, ini tak kecilin lagi. Nah, ini yang Ustazah maksud. Jadi kalau kalian cuma nulis petiknya saja, Ustazah memberikan poin 4. Jadi tidak 5, tidak sempurna. Ya, walaupun yang dimaksud itu benar. Oh, kalimat langsung itu yang ada tanda petiknya. Tetapi ya tetap ditulis lengkap. Ada koma ungkap siapa. Seperti tadi Ustazah memberi contoh. Buka pintu itu, koma pinta ibu. Kalau dibuat sebuah kalimat tidak langsung, itu nanti jadi ibu meminta untuk membuka pintu. Ibu meminta membuka pintu. Nah, seperti itu. Nah. Oke. Itu untuk nomor 2, ROM 2. ROM 2, ROM 3 ya, atau nomor 47. Insya Allah paham ya sampai sini. Nanti misalnya nggak paham, bisa langsung hubungi Ustazah. Ustazah yang nomor baru ya anak-anak, jangan nomor lama, nomor baru yang sering di-share di grup itu ya. Karena ada beberapa anak juga yang masih sering WA di nomor lama, padahal itu Ustazah sudah jarang buka karena memang sudah tidak Ustazah pakai lagi. Ya, walaupun kadang-kadang juga Ustazah aktifkan jadi tahu kok oh ini bocahnya anaknya itu WA Ustazah ternyata, tapi Ustazah buka udah semingguan, berapa hari. Nah, jadi kalau bisa yang fast respon yang nomor yang ada di share-sharean grup saja. Kemudian untuk nomor 48 itu kalian diminta untuk mencermati slogan, ya mencermati slogan, terus kalian ibaratnya seperti memparafrasekan, bukan memparafrase ya,
menerjemahkan dengan kata-kata kalian sendiri. Misalnya itu ada sebuah slogan, satu sampah timbulkan banyak masalah. Nah, terus gimana sih? Maksudnya gimana? Kemudian ada perkuat toleransi, mari bersatu kuatkan bangsa. Tiada hari tanpa prestasi, gapailah cita-citamu setinggi langit. Nah ini ada yang nulis, ditulis lagi ya. Jadi dari kalimatnya itu ditulis lagi menjadi sebuah jawaban. Nah itu Ustazah juga ya udah Ustazah hargai. Yang penting di situ diisi ya. Beda hal kalau nggak diisi sama sekali ya, berarti itu nanti nilainya 0. Nah kalau dikunci kita lihat kuncinya anak-anakku. Nah di sini langsung ada interpretasi dari sebuah slogan tersebut atau maksud ya, kalian jadi menerjemahkan maksud sebuah slogan. Nah, untuk kalimat yang pertama, slogan tersebut itu mengajak halayak itu orang banyak ya. Nah, ini halayak ini adalah orang banyak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, maksudnya seperti itu. Dan sampah dibuang dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan lain-lain. Nah, itu nanti kalian bisa lihat sendiri di kuncinya, ya. Mohon maaf. Nah, oke. Nah, ini misalnya kalian kalimat HP itu terlalu kecil, silahkan bisa lewat laptop atau komputer di rumah kalian. Ya, ini kalau Ustazah perbesar nanti kurang proper. Atau nggak apa-apa, ini Ustazah gedein sedikit ya. Nah misalnya ini tiada hari tanpa prestasi. Oh berarti maksudnya slogan tersebut itu mengajak kita untuk selalu berprestasi di setiap harinya atau setiap langkah kita atau setiap pencapaian kita itu harus ada prestasinya, kita harus bisa berprestasi. Nah, seperti itu. Jadi dari hari ke hari kita harus tetap menjaga semangat untuk selalu berkompetisi, untuk berprestasi, seperti itu. Itu kalau penerjemahannya Ustazah hampir sama seperti ini. Nah, intinya kalian itu membuat dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi sesuai pemahaman kalian. Nah, itu Ustazah kasih poin penuh 5. Kalau tidak out of context ya, tidak keluar dari konteksnya. Nah, karena ada juga yang menerjemahkan itu beda hal. Nah, oke. Sekarang untuk soal nomor 49. Nah, buatlah iklan baris ya dengan tema bisnis atau usaha. Nah, ini jawaban kalian juga sangat heterogen atau banyak sekali, ada banyak macamnya. Ada yang malah membuat sebuah iklan kolom, padahal iklan baris sama iklan kolom itu beda ya anak-anakku. Iklan baris itu biasanya lebih singkat, disingkat-singkat ya. Ya, di situ disingkat-singkat, tidak panjang karena kaitannya dengan uang. Ya, kita tahu kalau iklan baris itu memasangnya itu, matoknya itu kalau tidak salah per huruf atau per kata gitu. Berapa ada harganya. Jadi hitungannya itu hurufnya setahunya Ustazah. Jadi makanya disingkat-singkat. Misalnya SHM, sertifikat hak milik, SHM. Terus luas tanah, LT, luas bangunan, LB. Seperti itu kalau jual beli bangunan ya, tanah dan bangunan. Nah, di situ biasanya disingkat. Terus butuh uang langsung BU, bukan butuh uang. Nah, seperti itu. Jadi ada juga yang menjawab itu seperti jawaban iklan kolom. Nah ini jawabannya variatif juga jawaban kalian itu. Mana ya? Nah ini menurut Ustazah ini bukan iklan ini nggak efektif kalau untuk iklan baris ya anak-anakku. Ini masuknya kalau masuk itu insya Allah ke iklan kolom ya, bisa sih iklan baris ya, makanya di sini Ustazah kasih nilai 4. Tapi andaikan ini, nah misalnya disingkat masih mulus, MSH mulus, nah dan langsung tanda aja baru garansi masihnya MS. Nah seperti itu, jadi disingkat-singkat. Karena biasanya untuk iklan baris itu yaitu hitungannya adalah
entah per baris, entah per huruf, atau entah per kata. Ustazah lupa. Pokoknya setahunya Ustazah itu ya berdasarkan itu matoknya harga dari situ. Setahu saya dengan per baris ya. Namanya juga iklan baris. Itu harganya beda-beda juga. Bisa dilihat di internet ya. Jadi seandainya ini lebih disingkat lagi, mungkin Ustazah akan memberikan poin penuh. Coba kita lihat di bawahnya juga ya. Misalnya nama siapa ya? Ini Ustazah sekalian lihat juga namanya yang nilainya bagus-bagus ini. Aguna. Nah. Oh, ini pakai di file ya. Jadi ini nggak bisa kita lihat di sini karena jawabannya di foto. Kita lihat lagi yang Faza. Coba ya nilainya Faza. Ini lumayan Faza. Nah, seperti ini ya. Nah, bagus ya disingkat BGS, jalan JLN. Nah, seperti ini yang Ustazah maksud. Oh, yang efektif untuk sebuah iklan baris itu. Oke, insya Allah untuk iklan baris ini bisa dipahami ya. Jadi ada iklan itu ada beberapa seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Ilham kemarin ya. Ada iklan kolom, ada iklan baris. Nah, ini iklan baris tapi yang niaga ya anak-anakku, karena tadi sesuai tema kita buat jawabannya itu sesuai tema. Jawaban kalian itu disesuaikan dengan kuncinya, yaitu sesuai tema. Sedangkan untuk sekarang kita bahas untuk yang nomor 50. Nah, di sini ada sebuah teks, kalian diharapkan bisa menyunting. Menyunting itu memperbaiki, menyunting dari asal kata sunting. Sunting itu perbaikan, ya. Jadi, kalian diharapkan bisa menyunting ini. Nah, ini kita lihat dulu, Nak. Kesalahannya di mana sih, ya? Ini Ustazah perkecil ya. Misalnya nanti kalian nggak kelihatan, silahkan nanti dibuka sendiri, di-download ya. Dari jawaban soal dan kuncinya. Nah, di sini ya, kita lihat untuk jawabannya. Ini Nautia Hatta, ini satu nama ya, seperti nama kalian. Kalau misalnya Agus Sasmito, ya, A-nya gede, S-nya juga gede. Nah ini karena menyangkut nama orang, ini ya awal katanya diawali dengan kapital. Huruf H-nya ini hanya harus kapital. Nah, anggota Dewan Pertimbangan. Ya, ini D-nya ini juga kapital karena merujuk pada suatu lembaga. Ya, Dewan Pertimbangan ini bukan lembaga sih, seperti ya istilah nama lain. Nama, sebuah nama yang ada di kelembagaan. Dewan Pertimbangan Presiden, D-nya itu besar. Ya, nah kalau pertimbangan di sini udah besar ya. Presiden mengungkapkan bahwa kurikulum 2013 ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi berkualitas. Ya, di sini bukan pakai W, bakunya itu pakai U. Kualitas, kuah. Nah, sebuah kata itu dibakukan, itu ada beberapa proses ya. Ada yang melalui dari proses asal kata bahasanya. Kita ambil dari kualitas itu dari bahasa Inggris, yaitu quality. Bahasa Inggrisnya ya. Quality, quality. Nah, makanya di situ pakainya UA bukan KWA. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang harus diubah ya. Ada ini Hatta, Dewan, dan kualitas. Nah, kita lihat jawaban kalian ya. Nah, ini 5 poin karena benar. Ya, karena benar. Ada semua di situ. Nah, kalau hanya seperti ini, nah ini yang Ustazah sebenarnya agak kecewa sih. Harusnya ditulis kalimat lengkap dulu, kemudian ditandai yang merah, yang apa.
oh ini yang diubah, ini perbedaannya di sini. Karena ya bahasa Indonesia itu erat kaitannya dengan tulis menulis nggih. Jadi Ustazah sangat menghargai dari hasil kerja tulisan kalian. Kalau kalian jawabannya benar, tetapi tidak ditulis lengkap, ya tetap Ustazah kurangi nilainya. Misalnya seperti ini benar. Misalnya nilai ya masuknya 3 atau bisa kedua ya, atau bisa keempat maksudnya ya. Tapi karena tidak ditulis kalimatnya ya mohon maaf, ini Ustazah cuma ngasih nilai 3 seperti itu. Kita lihat lagi ada nggak yang seperti itu. Aduh, agak sulit ya. Coba kita lihat jawaban lain dari teman-teman kalian. Nah, ini juga udah poinnya penuh karena benar. Nah, ini karena salah, ya tetap Ustazah kasih nilai poin 1. Ya, seperti itu anak-anakku. Pokoknya nanti bisa dilihat sendiri jawaban-jawaban dari teman kalian. Nah, seperti ini kan Hatta benar diubah, ini kualitas benar diubah. Udah ada mumpuni, kalau Ustazah dianggap benar kalau sudah ada 2 perbaikan ya. Karena di sini udah ada 2 perbaikan, tetapi tidak ditulis kalimatnya, ya Ustazah kasih nilai poin 4. Mohon maaf ya, belum bisa poin 5. Seperti itu. Jadi, untuk semester pertama, memang sesuai kesepakatan saya dan Ustadz Ilham ya. Jadi untuk semester pertama nanti kalian akan ditemani oleh Ustadz Ilham, akan dibimbing itu juga oleh Ustadz Ilham. Ya, adapun untuk nanti materi semester 2, insya Allah Ustazah yang akan handle. Jadi ini Ustazah cuma membantu ya, kita cuma bagi tugas. Untuk kemarin ROM 1, 2, ROM 1 kan sudah dari sistem ya, kalian nilainya benar berapa, salah berapa itu sudah dari sistem. Jadi nanti kalian bisa cek lagi jawaban kalian itu ABC apa D. Untuk kunci yang ROM 1 itu dari kuncinya, benar salahnya. Nah, adapun untuk yang ROM 3 ini ya Ustazah kebagian untuk menjelaskan ini. Nah, jadi di sini Ustazah minta amal solehnya. Siapapun yang mengajar, kita misalnya, saya belum paham, nah silahkan dihubungi gurunya, Ustadz Ilham, saya, nah itu bisa membantu kalian. Nanti sama Ustadz Anas kalau bisa membantu, ya. Jadi di situ Ustazah minta kalian itu tetap bekerja, sama-sama memotivasi diri sendiri, ya. Walaupun PTS ini sebenarnya jujur ya Ustazah, kalau bilang istilahnya agak malu, iya malu karena nilainya belum memuaskan, belum sesuai dengan interpretasi Ustazah, belum sesuai dengan ekspektasi Ustazah. Pinginnya ya kalian nilainya bagus-bagus, tetapi ya kita tahu sendiri kondisi kita baru pandemi ini sama sekali belum bisa maksimal, ya. Untuk pertemuan tatap muka Ustazah juga belum bisa kan. Nah, kita berjumpa juga terbatas oleh ruang dan waktu, dalam artian untuk waktu sebenarnya kita sudah dijadwal. Nah, di sini sebenarnya Ustazah juga membuka konsultasi, misalnya kalian ada pembelajaran yang kurang bisa masuk, silahkan ya Ustazah. Untuk kelas 9, karena ini anak-anak kelas 8 ya, anak-anak kelas 8 itu baru bertemu dengan Ustazah untuk ini. Nah, Ustazah cuma berikan pesan saja, silahkan kakak-kakak kelas kalian itu juga sebelumnya kalau ada kendala itu WA ke Ustazah, ini gimana materinya seperti apa, kok saya belum paham. Nah itu nanti Ustazah jelaskan lagi. Biasanya kalau Ustazah belum bisa untuk menulisnya, menjawab dengan tulisan, biasanya Ustazah pakai voice note. Jadi maka dari itu, misalnya ada kendala, silahkan salam dulu, sebutkan nama, saya ini dari kelas ini, mau tanya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, bab ini maksudnya gimana ya ya. Nah, seperti itu. Kalau Anda sopan, nah, insya Allah kita sebagai guru juga melayani dengan hati yang senang. Oke.
Nah, itu penjelasan dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.